Dalam saat teduh pribadi saya, tidak jarang saya mengambil Alkitab saya mencium Alkitab saya memeluknya, karena saya begitu kagum akan kedahsyatannya dan akan kebenaran yang ada di dalamnya. Setiap kali saya menemukan itu, saya terpana dan semakin hari saya merasa semakin mencintai Alkitab saya. Saudara, kita akan berbagi tentang hal itu di dalam episode Biji Sesawi kali ini. Salam sejahtera saudara, senang bisa bertemu dengan Anda lagi dalam episode Biji Sesawi kali ini. Dan saya semenjak mengenal Alkitab, atau lebih tepatnya diperkenalkan kepada Alkitab sekitar 22 tahun yang lalu oleh seorang sahabat, tak henti-hentinya saya membaca Alkitab. Setiap hari saya ambil waktu untuk mempelajarinya, dan sampai hari ini masih tetap seperti itu. Mungkin buat saudara yang belum tahu, saya dan keluarga berasal dari latar belakang penyembah arwah nenek moyang. Kami dari aliran kepercayaan suku kami, dan saya menjadi seorang pengikut Yesus pada tahun 98, pada bulan November. Dan saya bersyukur sampai hari ini. Dan Alkitab ini benar-benar menjadi penuntun saya, menjadi buku favorit saya sampai hari ini. Saya sangat mencintainya, dan saya semakin hari semakin kagum, semakin terpesona melihat Alkitab ini. Bukan hanya bahwa Alkitab ini menjadi buku yang paling laris, paling banyak dicetak di sepanjang masa, yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, tetapi lebih daripada itu karena saya melihat kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Begitu luar biasa, begitu dahsyat. Nah, saudara, saya tidak pernah mengerti tentang dunia arkeologi. Tetapi saya mencintai dan akhirnya semakin tertarik dengan arkeologi karena saya melihat apa yang arkeolog temukan, yang kemudian membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Kita bisa mempelajari bagaimana ada bagian-bagian yang tidak dicatat di dalam sejarah bangsa-bangsa atau di dalam sejarah manusia, sehingga orang mengatakan bahwa Alkitab itu salah, tidak akurat. Tetapi kemudian arkeolog justru membuktikan kebenaran dan kesahihan daripada Alkitab kita. Dengan berbagai penggalian di banyak situs, kemudian dapat penemuan-penemuan yang menunjukkan bahwa klaim yang dibuat oleh Alkitab adalah benar adanya. Di masa kita sekarang sangat kental dengan research, dengan studi. Apa-apa mesti dibuktikan secara saintifik, secara research. Dan yang menarik buat saya adalah betapa banyak research yang diadakan oleh para ahli yang kemudian hanya menunjukkan bahwa apa yang Alkitab ajarkan ribuan tahun lalu adalah kebenaran. Dan research itu membackup kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara, seandainya tanpa semua research itu dan kita nggak perlu menghabiskan puluhan tahun untuk menanti atau melakukan research, tapi kita taati Alkitab, kita lakukan apa yang Alkitab ajarkan, kita sudah pasti akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang mendapat banyak sekali benefit untuk hidup kita, bahkan juga untuk keluarga kita. Kalau berbicara tentang orang yang sangat mencintai Alkitab, saya mengingat banyak orang. Saya ingat Daud, saya ingat Yosua, tapi satu lagi yang saya ingat adalah Ezra. Dan saya ingin mengajak saudara hari ini membaca satu ayat saja dari kitab Ezra, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, kata telah di dalam nas yang kita baca tadi, itu bukan artinya Ezra baru membuat tekad. Tidak. Artinya adalah dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk 3 hal yang disebutkan tadi di sana. Dan saya mau mengajak saudara bersama-sama kita menggunakan seluruh hidup kita, sisa hidup yang kita masih punya, untuk 3 hal ini. Yang pertama, meneliti firman Tuhan. Saudara, kita perlu mempelajari firman Tuhan. Bukan karena firman Tuhan itu dibuat di dalam bahasa rahasia atau dengan kode-kode yang sulit untuk dipecahkan, tapi memang kita harus mengakui bahwa Alkitab pertama tidak ditulis di dalam zaman kita, tidak ditulis di dalam konteks budaya kita, tidak juga ditulis di dalam bahasa kita.
Jadi mau nggak mau ada banyak hal yang kita harus pahami konteksnya, supaya kita bisa lebih mengerti. Nah, karena itu saudara, kita tidak akan tertolong kalau cara kita membaca Alkitab adalah dengan loncat-loncat, sembarangan buka. Dan seharusnya kita membaca Alkitab secara sistematis, pasal demi pasal, supaya kita mengerti konteksnya. Alkitab pada aslinya tidak memiliki nomor pasal dan nomor ayat. Saya mengerti ada baiknya nomor pasal dan nomor ayat bisa membantu kita lebih mudah menemukan ayat. Tetapi celakanya, kita bisa menjadi orang-orang yang mengutip teks, mengutip ayat di luar konteks. Karena kita cuma ambil ayatnya, sedangkan konteksnya sebetulnya lebih luas daripada apa yang mungkin kita pikirkan. Karena itu, pelajari kitab demi kitab, pasal demi pasal, secara teratur. Jangan hanya berfokus kepada satu ayat saja. Makanya saya tidak terlalu setuju dengan istilah ayat emas. Sebab semua ayat adalah emas seharusnya untuk kita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Ezra, yang kita lihat di dalam Alkitab tadi adalah dia melakukan. Salah satu cara belajar yang paling bagus adalah dengan pengalaman. Kalau kita mengalami, kita akan lebih mudah belajar. Dan juga kita tahu di dalam kekristenan, kita tidak sedang berusaha untuk ditambahkan pengetahuan, tapi kita sedang diubahkan kehidupan kita. Dan pengalaman dengan melakukan firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar untuk kita bisa mengajar. Kita tidak boleh mengajarkan apa yang kita tidak lakukan, dan apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Kalau kita tidak melakukan, bagaimana kita akan bisa membantu orang lain? Nah, itu akan ada hubungannya dengan poin yang ketiga, yaitu mengajar. Nah, ini yang kemudian benar-benar menjadi fokus daripada Ezra. Dia menjadi seorang pengajar yang luar biasa, sampai raja dari Babel mengutus dia untuk pergi ke Yerusalem supaya dia mengajarkan Taurat Tuhan di sana. Saudara dan saya dimaksudkan untuk menjadi seperti itu juga. Kalau orang mau mencari kebenaran Tuhan, orang harusnya tahu kepada siapa mereka harus berkonsultasi. Kepada saudara dan saya, bangsa kita, umat Kristen masa sekarang ini membutuhkan Ezra lebih daripada masa-masa sebelumnya. Meski resources sudah sangat banyak, tetapi masa ini masa di mana banyak distraction, banyak gangguan. Orang bisa lebih tertarik kepada berita tentang bola, berita politik, lebih daripada tertarik kepada firman Tuhan. Tapi saudara dan saya, kita harus mencintai firman Tuhan lebih daripada apapun juga, karena ini yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Selamat mempelajari Alkitab, saudara, dan sampai ketemu di dalam episode selanjutnya.